Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Saat pagi hari ini kita memberikan waktu khusus kita buat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita banyak sekali anugerah. Sebelum kita memulai, mungkin bangku-bangku depan masih banyak yang kosong. Bapak Ibu yang masih ada di belakang bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan mengisi bangku-bangku yang masih kosong. Baik, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita buka hati kita. Izinkan kuasa Roh Kudus masuk melawat setiap kehidupan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas setiap kemurahan dan anugerah yang Tuhan nyatakan dan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Izinkan kami Tuhan untuk kami bersama-sama mempersembahkan yang terbaik melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah hati kami boleh beribadah hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatunya, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Haleluya. Melukiskan
Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan? Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa ketika kita mau menyerukan nama Tuhan. Serukan namanya, haleluya. Segala raja
akan mendengarkan suara perkataan firman Tuhan, ada satu pujian yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa Yesus setia. Tapi sebelum kita mendengar suara firman Tuhan, saya mengundang untuk Saudari Novi. Saudari Novi yang akan bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya sebenarnya saya disuruh ya untuk kesaksian, tapi nggak apa-apa. Itu tandanya sudah waktunya saya untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Amin. Sebenarnya bingung juga nih, karena begitu banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saya. Saya sudah mengalami banyak naik turunnya bersama dengan Tuhan. Saya juga melihat bahwa dalam setiap keadaan apapun, baik kurang, baik dalam kelimpahan, baik sakit, baik di dalam sehat, dan hal apapun itu Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, dan juga tidak hanya sekali dua kali Tuhan menolong hidup saya. Jadi saya sangat bersyukur karena berkali-kali Tuhan menolong kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, dan juga di dalam pelayanan saya juga tidak sekali dua kali. Jadi sudah berkali-kali dan begitu banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya, dan Tuhan Yesus tetap setia, tidak pernah meninggalkan saya. Dan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, kembali kita ingat kembali di dalam masa-masa sulit kita, apakah kita merasakan pertolongan Tuhan itu. Jadi di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam keadaan mungkin menurut kita Tuhan tidak tolong, tapi ternyata Tuhan tetap setia. Sekalipun waktu kita tunggu ternyata seperti tidak dijawab oleh Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap setia buat kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah mengalami pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan, ayo kita bersama-sama tetap setia dan merasakan kebaikan Tuhan. Dengan kesaksian ini saya mau menaikkan pujian Yesus setia. Sakit
Ketika kami merenungkan kasih setia Tuhan, sesungguhnya Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau tidak hanya ada bagi kami, tetapi Engkau menyediakan hidup-Mu untuk menolong kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami, orang-orang yang senantiasa percaya dan berharap kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, kami adalah Tuhan yang setia. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang setia di dalam Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tetapi biarkan kami Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat-Mu, terus ada bersama dengan Engkau, terus bersama-sama dengan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk terus mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama, untuk kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami kepada Tuhan itu memperkenankan hati-Mu. Dan Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami, pimpin kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, di dalam terus mengiring Tuhan, menantikan Tuhan untuk datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, biarlah firman Tuhan yang disampaikan sebentar itu jatuh di tanah hati yang baik ya Tuhan, yang akan tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami orang lain boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siapkan untuk menerima firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada di dalam minggu kedua di dalam bulan September. Ya, saya mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di GBT KOBSB minggu pertama, kalau kita sudah ada di dalam bulan September, itu artinya kita sudah sangat-sangat dekat dengan akhir tahun. Ya. Tapi jauh lebih daripada itu, kita perlu mengingat bahwa betapa penting dalam kehidupan kita ini terus membawa hidup kita untuk terus ada di dalam Tuhan. Bukan hanya akhir tahun yang kita tunggu, yang kita nanti-nantikan, tetapi biarlah di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama terus menanti-nantikan Tuhan. Terus kita percaya akan firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Dan biar itu menjadi harapan kita semua. Jangan sampai kita terlena di dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini selama Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini. Tapi mari kita mau mengusahakan bersama-sama seperti tema bulan September yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti bagi kami para pengkhotbah untuk dapat membawa, mengarahkan jemaat-jemaat Tuhan bersama-sama, bahkan kehidupan kami sendiri sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami pun juga menjadi orang ya yang seimbang. Tema bulan September ini dikatakan jaga keseimbangan dalam proses transformasi. Ya. Bapak Ibu, keseimbangan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita.
Banyak orang hanya berada pada satu posisi saja. Posisi jasmani, hidupnya jasmani melulu. Ya. Lupa mempersiapkan diri, lupa akan hal-hal rohani. Atau sebaliknya Bapak Ibu, bagi pelayan-pelayan Tuhan mungkin ketika berbicara tentang hal-hal yang rohani, tapi kemudian lupa hal-hal yang jasmani. Tentunya firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang berat sebelah, hanya ada pada satu posisi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersama-sama menjaga keseimbangan ini dalam proses transformasi, dalam proses perubahan kehidupan kita. Waktu demi waktu. Nah, keseimbangan jasmani dan rohani. Ya. Kita perlu jaga itu, keseimbangan jasmani dan rohani, pikiran atau jiwa dengan iman. Bapak Ibu, jangan sampai pikiran kita ini menguasai iman kita. Ya, pikiran kita menguasai iman kita. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Ketika pikiran kita menguasai iman kita, maka tindakan kita, perbuatan kita itu akan terus berjalan dengan pikiran. Tidak mempedulikan. Padahal di dalam Alkitab banyak kali kita diajarkan tentang iman. Bahkan firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh apa? Orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Bukan berarti bahwa pikiran kita tidak jalan. Perlu ada pikiran kita, tetapi perlu kita seimbangkan. Ya, seharusnya iman kita itu menguasai pikiran kita. Ya. Lalu kemudian kita perlu juga seimbang di dalam kehidupan sekarang dan kehidupan kekal. Bapak Ibu, kehidupan ini bukan hanya hidup yang sementara di dunia ini. Ya. Kita sering kali mendengar bahwa di dunia ini kita hanya apa? Mampir ngombe. Ya. Dalam bahasa Indonesianya kalau tidak salah mampir minum gitu ya. Kehidupan yang sementara. Jangan sampai kita hanya berada di dalam hal itu. Ya. Kita perlu memikirkan bukan hanya kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan sesudah saat ini, atau kehidupan yang kekal, kehidupan sesudah kematian. Saya sering kali mengatakan banyak orang berpikir bahwa hidup ini hanya di dunia ini. Kalau orang berpikir seperti itu, nanti kita akan lihat kehidupannya akan disertai dengan perbuatan-perbuatan yang hanya untuk kehidupan kekinian. Tapi kita juga perlu mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal. Ya. Keseimbangan jasmani dan rohani ini penting Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-46, ayat yang selalu mengingatkan kepada setiap kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-46 dikatakan, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah, yang jasmania. Kemudian barulah datang yang rohania. Memang kita harus memulai dari jasmania. Kalau kita lihat gambar yang ada ya, dari kecil kita dilahirkan, lalu kita terus mengalami pertumbuhan, terus sampai titik hari ini. Ya, jasmania itu selalu ada di dalam diri kita. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita perlu menambahkan pada kehidupan kita ini hal-hal yang
rohania. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai sekali lagi hidup kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang jasmania. Pikiran kita jangan hanya dipenuhi dengan hal-hal yang jasmania, sehingga tiada hari dalam hidup ini tanpa jasmani. Tetapi mari perlu kita tambahkan, dikatakan di sini, kita perlu menambahkan ya, yang jasmani yang sudah ada, tapi kita perlu menambahkan hal-hal yang rohani di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang seimbang. Nah, pertumbuhan seseorang baik dalam hal jasmani dan jiwani maupun rohani pasti selalu diawali oleh pengasuh pembimbing. Ya, waktu kita lahir ada orang tua kita yang mengasuh, yang membimbing kita secara jasmani. Kita besar, kita bersekolah, ya, ada pengasuh, ya, ada pengajar-pengajar yang terus mendampingi kehidupan kita. Bahkan mungkin saat ini secara jasmani kita ada mentor-mentor di dalam hal-hal yang kita lakukan. Ada pengasuh. Demikian juga dalam hal-hal yang rohani Bapak Ibu. Ya. Saya menyadari itu, bahwa tanpa mereka saya nggak tahu apa jadinya kehidupan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ada pembimbing-pembimbing rohani yang selalu membimbing saya. Mulai saat saya masuk mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saya bertanya kepada pembimbing rohani saya. Ketika saya masuk, lebih lagi masuk ke dalam sekolah Alkitab, saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengajar-pengajar saya. Dan sampai hari ini pun juga saya tetap menempatkan diri di bawah otoritas. Ya, setiap bulan kami belajar berkumpul bersama-sama dengan Bapak Pendeta Arif juga di tempat ini, berkumpul bersama-sama di dalam pemuridan di bawah bimbingan daripada Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti. Di situ kita belajar, ya. Di situ kita menerima sesuatu. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ya. Marilah dalam kehidupan kita, ya, terus menyadari akan hal ini. Jangan sampai kita terlepas. Banyak teman-teman saya yang masuk dalam dunia pelayanan karena sudah merasa hebat, lalu tidak mau lagi diarahkan. Dan dari orang-orang itu, kita melihat dalam perjalanan kehidupan, ada yang jatuh, ada yang mundur, ada yang tidak ada kabarnya lagi. Nah, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita terus bersama-sama belajar akan hal ini. Sehebat-hebatnya kita masih terus membutuhkan orang-orang yang mendampingi, yang membimbing kehidupan kita. Nah, hanya mereka yang suka mendengarkan dan mentaati para pengajar dapat cepat menyerap pengalaman baik yang telah dialami oleh para pengajar atau pembimbing mereka. Di dalam Alkitab banyak sekali. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita ini adalah Alkitab ya, kitab yang paling jujur. Ya. Kenapa saya katakan kita paling jujur? Di sana tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya. Dari Alkitab ini kita belajar pengalaman-pengalaman kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita belajar dari keberhasilan mereka.
Kita belajar dari kegagalan mereka. Kenapa? Supaya ketika kita melihat, kita belajar dari keberhasilan mereka, kita juga bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika kita melihat ya hal-hal yang tidak benar, tidak baik, ya jangan kita turuti. Ya. Banyak kali orang berdalih gini. Lihat tuh, Salomo saja begitu banyak istrinya, saya juga maulah. Ya. Amin. Hal-hal yang tidak benar jangan sampai kita turuti. Nanti kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan Raja Daud. Oleh sebab itu pagi hari ini saya beri tema sinergitas. Ya, sinergitas. Tujuan firman Tuhan adalah percaya kepada Tuhan dan kepada hamba-hambanya. Karena kita belajar di dalam lingkup rohani. Ya. Sebagai umat Tuhan, kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada hamba-hambanya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengatakan saya cukup percaya kepada Tuhan. Saya enggak percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Memang di dalam dunia pelayanan kita melihat ada banyak orang yang memiliki motivasi pelayanan yang salah. Dalam tanda petik itu dilakukan oleh orang-orang tertentu ya, yang berkedok sebagai hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita mau menempatkan diri kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya juga kepada hamba-hambanya. Kenapa? Supaya iman kita dan kehidupan kita ini boleh mengalami yang namanya keberhasilan. Kita boleh tetap teguh, tetap kuat. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Saya menuliskan kepada kita, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Bapak Ibu, pengalaman ini didahului ketika Bani Moab dan Bani Amon maju untuk memerangi kaum Yehuda. Mendengar itu, waktu itu rajanya adalah Raja Yosafat. Mendengar itu, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Moab dan Bani Amon, lalu kemudian menjadi takutlah Yosafat. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat lalu datang berseru kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan sampai dia mendapatkan sesuatu. Lalu kemudian ayat ini ditulis, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Untuk apa? Untuk berperang. Tapi lihat, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh." Di dalam keadaan yang takut, di dalam keadaan yang mencekam, mereka perlu mendengarkan apa kata Tuhan. Mereka perlu percaya kepada perkataan Tuhan. Dalam keadaan takut, sampai Tuhan berbicara kepada mereka. Tapi setelah itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan Yosafat di sini memberikan peneguhan, percaya
kepada Tuhan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Ketika kita mau melakukan sesuatu tanpa didasari kepercayaan, ini akan mudah bagi kita untuk lari dari masalah itu. Lari dari persoalan itu. Banyak ya Bapak Ibu, ketika orang-orang percaya mengalami masalah dalam hidupnya. Saya gak tahu ya, bahwa berapa lama mereka, tapi bukan hanya jemaat biasa, Aba-aba Tuhan pun sedemikian. Ketika ada masalah tanpa ya, padahal apalagi maafkan saya bilang hamba-hamba Tuhan yang sudah belajar, bahkan mungkin yang lalu sudah mengajarkan tentang firman Tuhan, bagaimana supaya kita ini boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, tidak sedikit yang tetap teguh. Kenapa? Karena lebih melihat kepada masalah itu. Tidak atau lupa akan perkataan-perkataan Tuhan. Tidak lagi mempercayai. Tetapi ketika seseorang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam masalah yang dihadapinya, itu akan membuat dia tetap teguh. Ya. Satu orang jemaat yang kami layani, seorang bapak, dia berkata gini, setiap kali dia sakit, setiap kali saya mendengar firman Tuhan, itu membangkitkan iman saya. Setiap kali hamba Tuhan berdoa, saya angkat tangan mengharapkan anugerah Tuhan. Tapi sampai hari ini apakah itu sudah terjadi belum? Apakah kesembuhan terjadi di dalam dirinya belum? Tapi yang saya senang katakan, walaupun itu belum terjadi di dalam diri saya punya iman yang kuat. Karena kesembuhan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berikan dalam hidup saya, puji Tuhan, saya bersyukur dan akan menjadi kesaksian. Tetapi kalaupun tidak, saya tidak akan undur daripada Tuhan. Berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu, hari-hari ini betapa penting kita terus percaya kepada Tuhan supaya iman kita ini teguh. Kita perlu melihat, kita perlu menerima apa yang menjadi kata Tuhan. Tapi selain itu juga dikatakan di sini, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Tuhan, nanti kita lihat bahwa Tuhan akan menggunakan apa-apanya. Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya pinjam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBB, dikatakan sinergi itu berasal dari kata sinergi. Sinergitas itu berasal dari kata sinergi, yang berarti melakukan kegiatan gabungan itu mempunyai pengaruh yang besar. Jadi satu kegiatan dikerjakan, tidak hanya dikerjakan dengan sendiri, maka itu akan mempunyai dampak yang besar. Sinergi itu adalah sesuatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Nah, ketika saya mempersiapkan itu, nggak ada yang lain. Maaf, ada yang lain, yang ada adalah sinergitas. Bahkan ketika terus belajar, ini sangat penting di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dikatakan bahwa pentingnya kelompok imam atau nabi itu mendampingi kelompok raja dalam
mentransformasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam masa perjanjian lama, ya, ada kelompok raja, ada imam, ada nabi. Ya. Kalau di dalam saat sekarang ini kita lihat ada jemaat, ada hamba Tuhan. Kaum raja itu mewakili umat Tuhan. Tapi kaum imam dan nabi itu mewakili hamba Tuhan. Dan ini harus bersinergi Bapak Ibu. Kenapa yang sering kali terjadi sampai dikatakan bahwa hamba Tuhan itu tempat maaf kata tempat sampah, ada istilah yang seperti gitu ya. Tempat curhat segala ini. Tapi kalau kalau sudah kejadian baru datang kepada hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu kita perlu belajar ya. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini perlu belajar melibatkan. Tidak hanya melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Ya. Ada jemaat Tuhan yang datang, ya, mau cari pasangan hidup, tanya, ya, gimana? Ya enggak salah, karena itu memang tugas kami sebagai hamba Tuhan. Mau cari pekerjaan gimana, mau berusaha bagaimana? Daripada kan saya katakan tadi banyak orang sudah kejadian lalu datang kepada hamba Tuhan mau bilang apa? Itu memang tugas kami. Tugas kami mendampingi jemaat, mengarahkan jemaat, bahkan mendoakan jemaat. Supaya apa yang mereka lakukan itu mengalami keberhasilan. Nah, eksposisi kita adalah dari kehidupan Daud. Bapak Ibu, kita ketahui Daud ini adalah seorang raja. Raja Israel, bahkan raja yang cukup berhasil. Ya. Bahkan ketika raja-raja Israel, bahkan raja Yehuda yang baik itu selalu dikaitkan dengan Daud. Seperti hambaku Daud. Makanya saya katakan dia adalah raja yang cukup berhasil. Walaupun kita tahu bersama dia pernah jatuh. Bahkan Daud menjadi orang kesayangan Tuhan. Tapi kita melihat sekali lagi di sini bahwa walaupun ya, Daud itu adalah seorang raja di dalam keputusannya, di dalam memimpin umat Tuhan, bangsa Israel, dia tidak sendiri. Tapi Daud ditemani oleh imam. Ya. Saya tuliskan di sini, Daud ditemani oleh imam. Imam ini adalah mediator. Saya tambahkan bahwa imam ini perantara umat Allah dengan Allah. Ya. Nanti kita lihat perbedaan antara nabi dan imam. Jadi imam ini mediator. Ya. Jadi kalau posisi imam itu dari umat kepada Allah. Nah, apa yang dilakukan fungsi daripada imam di situ adalah mempersembahkan korban. Dalam perjanjian lama selalu orang Israel datang membawa korban, bukan mereka yang mempersembahkan sendiri, enggak. Tetapi diserahkan kepada imam, lalu imam mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Dan fungsi imam di sini juga adalah menyampaikan doa ya, untuk umat kepada Allah. Jadi nggak ada salahnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu minta doa ya, kepada hamba Tuhan. Jangan berjalan sendiri, ya kan? Jangan berjalan sendiri. Di dalam rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan. Ya.
minta, datang. Apa yang mau dilakukan? Ya. Belajar. Ya. Saya kira Bapak Gembala di sini enggak keberatan ya Pak, ketika ada jemaat yang meminta doa. Karena itu memang sebuah tugas. Itu memang harus dilakukan sebagai hamba Tuhan. Jadi Daud disertai oleh imam-imam. Selain itu Daud juga disertai oleh nabi. Nah ini perbedaan. Nabi itu adalah perantara Allah dengan umat Allah. Jadi kalau imam ini satu orang, sekarang ini ya, hamba Tuhan itu berposisi sebagai imam, dia menyampaikan doa-doa, mendoakan jemaat, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan jemaat bagi Tuhan. Tetapi di sisi lain bahwa seorang hamba Tuhan juga ini, itu adalah mempunyai tugas untuk apa? Menyampaikan pesan firman Tuhan kepada umat Allah. Nah kadang-kadang ini tidak enak bagi jemaat Tuhan. Pesan, kalau kita lihat nabi-nabi itu nggak peduli, ya maksudnya ya nggak apa ya. Jadi apa yang Tuhan sampaikan itu disampaikan kepada umat, kepada raja. Nanti kita lihat. Enggak, wah dia kan raja. Ya kan? Kadang-kadang ini menjadi sebuah kendala. Ya. Raja melakukan kesalahan, sungkan. Tapi sebaliknya ketika hamba Tuhan itu menegur, dan karena seharusnya sikap kita bagaimana. Ya, nah ini saya katakan tadi betapa pentingnya sinergi. Ya. Dia menegur, tapi kemudian dia mengarahkan umat itu ya, dengan firman Allah. Jadi saya mungkin raja atau umat Tuhan saat sekarang ini, ya, bersama imam, bersama nabi, ini perlu bersinergi untuk keberhasilan dan menghasilkan sesuatu yang besar. Ya, nanti dengan cara untuk menghasilkan sesuatu Bapak Ibu, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita perlu bersinergi. Pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak hanya dibebankan kepada hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tetapi ini adalah suatu hal yang kita angkat bersama-sama. Kita perlu lakukan bersama-sama. Oleh sebab itu kita tahu posisi kita. Ya. Baik untuk hal-hal yang rohani di tempat ini, sekali lagi juga hal yang jasmani. Ada kita melakukan itu, kita melihat ya, bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang besar itu. Yang pertama saya tuliskan di sini adalah perlu memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati. Di sini kita lihat, walaupun Daud seorang raja, namun ia tidak berjalan sendiri. Ia senantiasa rendah hati, dia melibatkan orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, hal itu ditunjukkan, kerendahan hati ditunjukkan oleh Daud dengan bertanya dan bersedia mendengarkan apa yang dikatakan oleh imam dan nabi. Ya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Di situ kecil ya, tapi Bapak Ibu bisa nanti
Dicatat saja ayatnya. Dan lihat juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, ya, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja, ya, kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Dan ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu, kerendahan hati itu perlu ada di dalam setiap kita, siapapun kita. Baik fungsinya, kita semua perlu memiliki yang namanya kerendahan hati itu. Dan kerendahan hati itu dapat ditunjukkan di dalam kehidupan kebersamaan. Ya. Makanya kalau orang sudah mulai hidup sendiri, berjalan sendiri, ya, jangan-jangan sudah mulai timbul kesombongan di dalam diri. Aku bisa sendiri. Tetapi Daud di sini tadi dituliskan bahwa Daud disertai oleh Imam Abiatar, ya. Imam Sadok menyertai Daud, dan Daud selalu bertanya kepada mereka. Tetapi kemudian ketika imam ini menyampaikan sesuatu pada Daud, Daud bersedia untuk menerimanya. Ini sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Jangan sampai di dalam diri kita, aku ini sudah tahu. Nggak perlu orang lain. Nggak ada salahnya Bapak Ibu. Ya. Walaupun mungkin saya katakan kadang-kadang ya jemaat Tuhan pasti lebih ahli kan di dalam bidang atau usaha tertentu. Karena sudah belajar berkecimpung di situ. Ya. Tetapi nggak ada salahnya untuk kita selalu bisa berkonsultasi. Ya. Siapa tahu dari apa yang kita tahu ada yang belum kita tahu. Nah, lewat peneguhan itu kita dapat mengerti, kita dapat ya, konfirmasi, dan untuk selanjutnya kita bisa mengambil langkah tindakan tertentu. Jadi mari Bapak Ibu, kita terus belajar bersama-sama, tanamkan di dalam diri kita sikap rendah hati ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Saya katakan bahwa ya, orang sombong, orang yang rendah hati itu tidak hanya dilihat dari perkataannya. Jangan-jangan dia berkata rendah hati, tapi kemudian ternyata itu adalah kesombongan. Ya kan? Orang seringkali mengartikan rendah hati di atas gunung gitu ya. Ya, prinsip ini harus kita tanamkan di dalam hidup kita bersama-sama. Ya. Ingat bahwa Allah sangat menentang orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Bapak Ibu mau ditentang Tuhan atau diberi anugerah? Halo? Ya, kita pastinya semua ingin atau merindukan terus mendapatkan anugerah dari Tuhan ya.
kuncinya rendah hati. Karena kalau ada kesombongan di dalam diri kita, ingat, firman Tuhan sudah menyampaikan, Tuhan menentang ya, orang-orang yang sombong. Ini sebuah dasar pondasi yang perlu ada. Yang kedua, yang kedua yang perlu ada di dalam sinergi itu yaitu respect. Ya. Respect. Tadi yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua apa? Respect. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, respect ini dapat diartikan sebagai bentuk rasa hormat terhadap seseorang. Atau secara harfiah menghormati orang lain. Di dalam sinergi tidak dapat dilepaskan yang namanya respect. Kita tidak bisa bersinergi ketika kita kehilangan respect di dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki yang namanya respect. Kita perlu menghormati ya, satu dengan yang lain. Bukan maunya kita sendiri. Bukan hanya memaksakan keinginan kita. Tapi kita perlu belajar. Di sini Daud menaruh respect yang besar kepada imam dan nabi yang menyertainya. Demikian pula sebaliknya. Saya tuliskan ini. Jadi antara Daud sebagai seorang raja yang disertai tadi oleh imam dan nabi itu ada saling respect satu dengan yang lain. Ketika kita kehilangan respect di dalam kehidupan kita, jangankan untuk bersinergi, untuk kumpul pun juga sudah malas. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kan kita ngonotok. Kita sudah malas. Ya. Karena apa? Kehilangan respect di dalam diri kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Yuk kita bersama-sama menaruh respect satu dengan yang lain dengan saling menghormati. Itu dapat ditunjukkan oleh Daud di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 22 sampai 23. Ya. Dikatakan di sana, tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Jadi awalnya si Abiatar ini adalah pengikut Saul. Lalu dia melarikan diri, dia datang kepada Daud dan Daud respect terhadap dia, dia menerima Abiatar. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari ini juga ketika di Dog orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Jadi Daud tidak berpikir hal-hal yang negatif terhadap Abiatar. Walaupun dia dulu ada pada pihak musuh. Tapi Daud mengambil Abiatar untuk menyertai dia. Respect terhadap perkataannya. Bahkan Daud di sini dikatakan mau menanggung si Abiatar. Nah, di dalam 1 Samuel 22 ayat 5 ya. Tadi imam kita lihat, tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Nah di sini kita melihat Nabi Gad
memberi nasihat kepada Daud saat Daud mengalami suatu kemelut. Ya. Daud mengalami sebuah masalah yang besar, tapi dia mendengarkan, dia respon terhadap God, terhadap Nabi Tuhan, dan Daud melakukan apa yang disampaikan baik oleh Nabi maupun oleh imam. Yang ketiga kita melihat adalah respon. Ya, respon kita. Respon Raja Daud ketika mendengar teguran Nabi Nathan adalah mengaku menyesal dan bertobat. Bapak Ibu, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana Nabi Nathan menegur Raja Daud atas tindakannya, perbuatannya kepada Uria, suami dari siapa? Bathsheba. Di dalam kejatuhannya ini adalah pelanggaran. Tetapi kita lihat respon Daud ketika mendengar akan hal itu. Bukan marah-marah, bukan mengabaikan, tetapi kemudian dia menyesal. Ya. Dia menyesali perbuatannya. Dan dia bertobat. Inilah kunci keberhasilan Daud. Saya katakan bahwa orang yang berhasil itu bukan orang yang pernah gagal, orang yang tidak pernah gagal, tidak pernah berdosa. Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang walaupun pernah gagal, pernah melakukan dosa, tetapi ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, responnya adalah menyesali. Bukan hanya tinggal menyesal, tapi bertobat. Diawali dengan apa? Dengan mengaku. Banyak kali ketika orang ditegur, masih berbelat-belit gitu. Walaupun sudah ada kenyataan, ditegur. Masih banyak dalih. Apa sih susahnya kita mengaku kalau memang itu sesuatu yang memang kita lakukan. Walaupun itu mungkin sebuah kecemaran, gak masalah. Lebih baik kita mengaku, menerima teguran itu, kita mengakui di hadapan Tuhan. Lalu kita menyesali, tidak lagi melakukan, tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Tetapi kemudian bertobat. Bertobat. Dan lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat bagaimana seorang Nabi Nathan tanpa gentar, tanpa takut siapa yang dihadapi. Tetapi kalau itu firman Allah, itu pesan Tuhan, dia berani menyampaikan dan hasilnya kita lihat. Daud sebagai seorang raja tidak marah kepada Nabi Nathan. Tetapi dia menyesali perbuatannya. 3 hal ini yang saya dapat bagikan pagi hari ini. Di dalam kita membangun keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita perlu yang namanya sinergi. Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya percaya bukan sebuah kebetulan. Tuhan menempatkan Bapak Ibu bersama-sama dengan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Mari bangunlah sebuah sinergi untuk dapat menghasilkan yang hal-hal yang besar. Amin. Ya. Gereja Tuhan ada di tempat ini supaya bisa menjadi sebuah kesaksian. Ya. Dan ketika itu ada, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita masing-masing
Dan Tuhan juga akan memberkati gereja kita. Asal kita mau, asal kita bersedia. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi pujian yang terakhir tadi. Mari saya undang untuk kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun
setia. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena kembali Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Kami diajarkan untuk semakin percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami supaya kami juga percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perkataan firman-Mu pagi hari ini berbicara tentang sinergitas. Tuhan, kami boleh saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami tahu tugas kami masing-masing sebagai seorang raja. Kami menopang akan gereja Tuhan, menopang akan keluarga kami masing-masing. Dan sebagai tugas seorang imam, mampu membawa kedekatan kepada Tuhan yang hidup, sehingga raja boleh semakin mengerti akan setiap hati dan keinginan yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami semuanya, supaya kami boleh bersama-sama belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar saling menghormati, respek satu dengan yang lain. Dan kami merespon dari setiap pengajaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, sewaktu kami melakukan dengan benar, maka umat Tuhan yang ada di tempat ini akan menjadi orang-orang yang semakin berhasil, menjadi kuat, kehidupan mereka bahagia, sukses di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan, Bapak Pendeta Vianus Tandiongan yang sudah memberkati kami. Tuhan menolong akan setiap aktivitas, menolong dalam pekerjaan, menolong sebagai seorang dosen, menolong sebagai seorang hamba Tuhan yang membimbing umat Tuhan. Berkati juga keluarganya. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau sebentar kami bersama-sama hendak memberikan korban syukur kepada Tuhan, kami hendak memberikan yang terbaik, karena kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali lipat dari apa yang kami tabur. Memberkati Tuhan akan petugas kolektan yang akan menjalankannya. Berkati dengan berkat sepenuh, dan juga memberkati akan seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Dipersilahkan duduk. Baik, saat persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian ini kembali, mengingat Yesus setia dalam hidup kita. Tetap memilih untuk percaya.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Vianus Tandiongan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Vi untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk rangkaian ibadah yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan. Dan ini merupakan sebuah kesempatan yang indah karena waktumu sudah semakin dekat. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini untuk seminar esok hari Rabu tanggal 11 jam 5 sore untuk mengingatkan kami semuanya Tuhan tentang tanda-tanda akhir zaman. Tuhan, beri kami hati yang mau mendengar. Beri kami hati yang rindu untuk mengetahui, memahami seperti apa yang Tuhan maksudkan. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu mohon supaya seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, mereka boleh merespon, mereka mau mendengar apa yang Tuhan katakan, dan kami bersama-sama mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan melihat kami setia berkenan, maka kami pun akan mengalami pengangkatan bersama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua diselamatkan karena kami mengerti akan setiap apa yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami sakit. Kami terus mengingat Tuhan akan Pak Wondo, supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, beri pemulihan kesembuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Woto, Ibu Harsi secara khusus, supaya Tuhan juga jamah, tolong dirinya, berikan pemulihan akan tubuh jasmaninya, sehingga pasangan suami istri ini Tuhan tetap kuat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Pendeta Vianus Tandiongan, supaya Engkau juga berkati hidupnya, berkati keluarganya. Secara khusus Tuhan berdoa untuk Ibu Milka, istrinya, untuk supaya retak tulangnya segera dipulihkan dan bersama-sama suami kembali mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa mengucapkan syukur kami, dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin.